Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dalam terjemahan baru 2. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya oleh rahmat-Nya kita beroleh kelahiran baru. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan ajaran atau sekaligus ajakan untuk bersyukur sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Petrus yang telah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk menerima kelahiran baru hanya oleh karena berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, dari kuasa kematian kekal itu, sehingga semua umat manusia yang mau tetap beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Raja, dan Kepala, serta Juru Selamat kita umat manusia, sebab olehnya kita dilayakkan untuk menerima keselamatan yang kekal dan menjadi serta sebagai warga kehidupan kekal di kerajaan surga itu. Kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi beriman percaya hanya kepada Kristus dan akan memperoleh keselamatan yang kekal di surga kelak. Oleh sebab itu, sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang sudah menerima janji keselamatan kekal itu, mampu untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih atas keselamatan kekal yang akan kita terima, dengan mau mempersembahkan hidup kita ini untuk melayani, guna menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah nama di atas segala nama-nama itu, serta melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita yang sudah Tuhan berikan untuk menghasilkan buah di dalam hal pemberitaan kebenaran firman Tuhan, Injil keselamatan itu di sepanjang hidup kita. Biarlah orang lain yang dapat kita temui boleh ikut untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, lalu menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya juga. Ingatlah akan Filipi 1 ayat 21 dan 22 dalam terjemahan baru 2 ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Sebagai sambutan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, ketika kami boleh diingatkan bahwa hanya oleh rahmat-Mu lah, oleh anugerah-Mu lah,
kami dapat menikmati hidup dalam suasana kelahiran baru oleh pertolongan Roh Kudus. Kami sendiri sadar Bapa bahwa memang tidak mungkin kami boleh melakukan maupun menerima kelahiran baru itu, karena hanya rahmat-Mu yang begitu besar telah membuat kami umat-Mu ini boleh lahir kembali melalui anugerah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk kelak kami boleh menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami umat-Mu. Sambut apalah harapan dan doa kami, dan ketika kami dalam posisi mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit yang ada pada diri kami, Bapa, tolonglah kami untuk memungkinkan kami dapat melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami sendiri. Karena bagaimanapun juga kami tahu bahwa kami tidak dapat hidup untuk diri kami sendiri, bahkan kami tidak dapat mati untuk diri kami sendiri. Kami hidup harus untuk Tuhan dan mati juga untuk Tuhan. Karena itu terimalah harapan dan doa kami ini semua. Kami percaya Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau melengkapi, Tuhan mau menyempurnakan apa yang menjadi harapan melalui pinta dan doa kami kepadamu ini, termasuk segala gangguan kesehatan, sakit penyakit yang sekarang ini sedang ada pada diri kami. Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh boleh mendapatkan mujizat kesembuhan yang daripadamu melalui sarana-sarana yang pasti Tuhan akan pakai ketika kami berserah kepadamu, yaitu dokter, obat, juga perawatan yang dilakukan baik di rumah sakit maupun di rumah. Semuanya itu boleh memungkinkan kami untuk menerima adanya kepulihan dan kesembuhan dari sakit. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.